Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat beribadah lagi pada saat ini. Nah, untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini akan terambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tetapi tidak akan saya bacakan semua perikop ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri. Nah, banyak di antara orang yang mengaku telah diselamatkan, tetapi tindakannya tidak mewujudkan respon terhadap kasih Bapa itu. Bagaimana bisa terjadi demikian? Nah, pada saat ini kita akan pelajari dalam tema merespon kasih Bapa. Nah, dalam perumpamaan anak yang hilang ini seringkali hanya dilihat sebagai gambaran kehidupan orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Nah, ketika mereka telah menyadari bahwa keadaannya semakin buruk, keadaannya menderita, baru mereka menyesal dan memutuskan kembali kepada Tuhan. Jika kita renungkan lebih dalam lagi, perikop ini tidak hanya itu, tidak hanya membahas soal itu, tetapi juga menggambarkan tentang keadaan manusia dan bagaimana kasih Bapa terhadap manusia ini. Nah, Yesus menyampaikan perumpamaan ini setelah mendengar bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut ketika Yesus berada atau berkumpul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Di pasal 15 ayat 1-10. Nah, perumpamaan ini tentu berkaitan dengan peristiwa pada saat itu dan bisa juga menggambarkan peristiwa saat ini dalam bentuk yang lain. Nah, dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh. Ya, ada seorang bapak, ada anak yang sulung dan ada anak yang bungsu. Nah, seorang bapak, orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Ini adalah gambaran pribadi Tuhan. 2 anak laki-laki adalah orang yang terdekat atau mereka yang tinggal bersama dengan Bapa. Dan ini adalah gambaran ketika manusia tinggal dengan Allah, tinggal dengan Tuhan, yang pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Namun pada saat sekarang terpisah karena mengikuti kehendaknya masing-masing. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang anak bungsu, tentang si bungsu. Nah, anak bungsu dalam perumpamaan ini tidak hanya sekedar saudara dari anak si sulung atau kebalikan dari anak sulung. Anak bungsu ini sebetulnya menggambarkan keadaan manusia yang berdosa, yang telah memilih jalannya sendiri dan mengabaikan Tuhan. Memilih jalannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Nah, ingat peristiwa di Taman Eden. Manusia melanggar perintah Allah itu karena dia memilih tidak mentaati perintah Allah, mengambil keputusannya sendiri ketika ingin menjadi seperti Tuhan oleh karena bujuk rayu si iblis. Nah, yang pertama, anak bungsu ini adalah tindakannya jahat. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Di sini tidak ada yang salah. Dalam tradisi hukum Yahudi, setiap orang tua memang wajib mewariskan harta kekayaannya kepada anak-anaknya. Anak sulung biasanya mendapat bagian 2 kali lipat daripada anak-anak yang lain. Tetapi di sini, anak bungsu, sekalipun dia meminta haknya, dia telah berlaku tidak baik. Dia telah berlaku jahat. Dia kurang ajar. Nah, kenapa? Kejahatan yang dilakukan anak bungsu adalah meminta warisannya selagi bapaknya masih hidup. Seolah-olah bapaknya hendak mati atau seakan-akan sudah mati, sehingga dia mau meminta bagian warisannya. Ia tidak mau hidupnya dikuasai oleh bapaknya. Di sini dia memilih ingin mengelola hidupnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, si anak bungsu ini menjauh dari kebenaran. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bagian warisan yang telah diperoleh si anak bungsu ini, dia mencari kepuasan dengan caranya sendiri. Dia pergi menjauhi bapaknya, yang sebenarnya bapaknya itu sanggup untuk memeliharanya, masih sanggup untuk melindunginya, masih sanggup untuk menjaganya. Inilah tindakan manusia yang menjauhi kebenaran demi kepuasan yang semu. Nah, ketika hidupnya menjauhi kebenaran,
ketika si anak bungsu ini menjauhi bapaknya, pastilah dia akan menemui jalan sesat. Pastilah hidupnya tersesat. Pastilah hidupnya nanti tidak berujung kepada hal yang baik. Kemudian, akibat dosa dari anak si bungsu, kita bisa simak nanti di ayat yang 14 dan 16. Nah, di sana harta miliknya habis. Orang yang memilih jalannya sendiri tidak akan bertahan lama. Keterpisahan manusia dengan Tuhan akan membuat mereka justru menuju pada satu titik di mana titik itu menuju kematian kekal. Itu digambarkan tadi, harta anak si bungsu habis. Kemudian keadaan si bungsu menjadi melarat dan miskin. Keadaan terpisah dengan Tuhan tidak pernah mendatangkan damai sejahtera. Justru mendatangkan kemiskinan, justru mendatangkan kekurangan, justru tidak mendatangkan kecukupan. Kemudian keadaan berikutnya, dia menjadi penjaga babi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi penjaga babi menunjukkan gambaran pekerjaan yang hina. Sebuah gambaran yang hina. Nah, anak bungsu ini ketika dia meninggalkan ayahnya, jatuh miskin, kemudian menjadi penjaga babi, menunjukkan bahwa ketika dia menjauhi ayahnya, hidupnya justru menjadi semakin hina. Kemudian kita lanjutkan. Dia ingin makan babi. Dia ingin makan makanan babi, ampas babi, tetapi tidak ada yang memberi. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa dosa tidak pernah memberikan harapan apapun selain penderitaan dan kehinaan. Bayangkan, makan makanan babi saja tidak ada yang memberi. Sungguh keadaan yang tidak menyenangkan, sungguh menyedihkan. Nah, kemudian anak bungsu ini dia bertobat. Nah, poin yang keempat, pertobatan jalan pemulihan. Ayat 17 dan 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak bungsu di sini pada akhirnya menyadari bahwa keadaannya itu sangat buruk. Nah, kesadaran atau menyadari bahwa keadaannya sangat buruk ini menjadi langkah awal bagi anak bungsu untuk kembali kepada bapaknya. Tanpa kesadaran dari diri sendiri, pertobatan tidak akan pernah terjadi dalam hidup manusia berdosa. Nah, si anak bungsu ini betul-betul sadar akan dosanya. Dia menyesalinya dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya dan hendak mengakui dosanya di hadapan bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum keadaan semakin buruk, mari kita mengambil keputusan untuk bertobat. Bertobat tidak hanya sekali, tetapi bertobat itu setiap hari. Karena mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja yang kita lakukan, atau perbuatan-perbuatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Mari kita mengaku dosa dan mengambil tindakan nyata kembali kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat yang kedua, anak sulung. Nah, anak sulung di sini digambarkan sebagai anak yang mempunyai integritas moral yang tinggi. Sang anak sulung giat menjalankan perintah bapaknya. Bahkan dia mengatakan tidak pernah sekalipun dia melanggar perintah bapaknya. Semuanya dilakukan. Tanpa sadar, orang-orang yang seperti ini juga bisa menjadi anak yang hilang. Kenapa bisa? Padahal dia tinggal bersama dengan bapaknya. Dia tinggal bersekutu bersama, tinggal dalam satu rumah dengan bapaknya. Kenapa bisa menjadi anak yang hilang juga? Yang pertama, dia tidak senang melihat lawannya bertobat. Lawan di sini dalam tanda kutip. Nah, Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa alasannya anak sulung ini marah? Adiknya pergi, kemudian dia kembali dengan keadaan yang menyedihkan. Dia tidak bersukacita, tapi justru marah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak sulung ini merupakan gambaran orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di bagian pertama, Lukas 15. Nah, orang-orang ini bersungut-sungut ketika melihat Yesus
bersama dengan para pemungut cukai ketika melihat Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa. Nah, anak sulung ini juga bisa menggambarkan orang-orang Kristen, bisa menggambarkan kita mungkin, ya, yang mungkin merasa, oh hidupku sudah kudus, hidupku sudah suci, aku sudah taat beribadah, aku sudah rajin berdoa dan sebagainya. Tetapi tidak senang ketika melihat lawan kita atau musuh kita atau orang yang berseteru dengan kita datang kepada Tuhan, datang bertobat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, anak sulung ini mengandalkan ketaatan untuk mendapatkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita simak di ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Nah, orang-orang ini berusaha untuk menjalani kewajiban agama dengan sebaik-baiknya dan berharap Tuhan memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang layak untuk diterima. Dan si sulung ini adalah gambaran orang-orang yang seperti itu. Nah, ketika jalan hidupnya tidak mulus, ketika hidupnya tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkannya, pada akhirnya marah kepada Tuhan, pada akhirnya menyalahkan Tuhan. Sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak terpuji. Kemudian berikutnya dia meninggikan diri atau sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, si sulung ini adalah gambaran orang-orang yang sombong, gambaran orang-orang yang meninggikan diri. Kita lihat di ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak sulung ini membangun ketaatannya bukan dengan kasih yang tulus, sehingga menimbulkan sikap sombong, merasa dirinya taat, merasa dirinya patuh kepada orang tuanya, merasa dirinya tidak pernah melanggar perintah orang tuanya. Kita coba lihat, kata melayani yang dipakai dalam ayat ini tidak menggunakan kata diakoneo atau aku melayani, tetapi menggunakan deuleuo, ya, menggunakan deuleuo yang artinya aku melayani sebagai hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata ini, kedua kata ini adalah kedua kata yang tidak sama. Yang pertama melayani, diakoneo, makanya ada istilah diakon, itu pelayanan yang didasari dengan kasih. Aku melayani dengan kasih. Tetapi kalau douleuo itu aku melayani karena aku hamba. Aku melayani sebagai hamba. Jadi di sini anak sulung melayani bukan dengan sukacita, bukan dengan ketulusan, bukan dengan kasih, tetapi melayani sebagai hamba yang mengharapkan imbalan, mengharapkan upah. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan yang ia harapkan, dia marah, dia menyalahkan bapaknya, menyalahkan tuannya. Kemudian sikap sombong yang seperti ini biasanya disertai dengan sifat merasa benar sendiri, merasa dirinya paling benar. Coba kita perhatikan kalimat belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dia membandingkan dirinya dengan adiknya, yang seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar, adiknya salah. Dan ini secara tidak langsung juga menyalahkan bapaknya, yang menurutnya bapaknya telah mengambil keputusan yang salah terhadap adiknya. Harusnya adiknya tidak usah diterima lagi, tetapi sang bapak menerimanya dan si anak sulung marah. Dia tidak terima anaknya yang sudah durhaka kepada orang tuanya diperlakukan dengan kasih seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesombongan ini menunjukkan tidak adanya pengenalan yang baik terhadap pribadi bapaknya. Anak sulung ini tidak mengenal bapaknya dengan baik, padahal dia sudah bertahun-tahun tinggal dengan bapaknya, tinggal bersama bapaknya, tetapi dia tidak mengenali sifat bapaknya, tidak mengenali pribadi bapaknya. Kemudian si sulung ini iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 29-30 di sana dikatakan seperti ini.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kita bisa lihat, anak sulung di sini mengungkapkan iri hatinya. Anak sulung ini adalah gambaran orang-orang yang menyimpan iri hati. Ketika ia tidak mendapatkan seperti yang diperoleh orang lain, timbul pahit hatinya. Dia iri. Tidak jarang orang seperti ini merasa hidupnya tidak diberkati. Merasa tidak diberkati karena dia iri hati. Bukannya tidak diberkati oleh Tuhan, tetapi iri hati itu yang membuat dia merasa tidak diberkati. Iri hati memang tidak akan pernah mendatangkan berkat. Seberapapun berkat yang kita terima, sebanyak apapun berkat yang kita terima, ketika masih ada iri hati dalam hidup kita, kita tidak akan pernah merasa diberkati. Sekarang kita akan melihat tokoh yang ketiga di dalam perumpamaan ini, yaitu Bapa. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam masyarakat Yahudi, Bapa atau seorang suami itu mempunyai kedudukan sebagai tuan. Tuan yang memerintah atas istrinya, memerintah atas anak-anaknya, bahkan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumahnya, termasuk hamba-hambanya, budak-budaknya. Nah, Bapa di sini juga menjadi penanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itu, tidak jarang kepala keluarga akan menanggung hinaan, bahkan hukuman untuk tindakan yang dilakukan oleh anak-anaknya atau keluarganya. Nah, kemudian Bapa di dalam perumpamaan ini menggambarkan Tuhan, menggambarkan pribadi Tuhan, sifat dan tindakannya bagi manusia, terkhusus pada saat manusia telah jatuh di dalam dosa. Gambaran pribadi yang penuh kasih dan merindukan sebuah rekonsiliasi hubungan antara Allah dan manusia. Nah, Bapa yang seperti apa yang ada di dalam perumpamaan ini? Yang pertama, Bapa yang menunggu dan merindukan anaknya. Lukas 15 ayat 20b. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tentu Bapak ini telah sekian lama menunggu dan merindukan kedatangan anak bungsunya. Dengan penuh harap, dengan penuh kerinduan. Buktinya apa? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, coba bayangkan. Ketika kita mengasihi seseorang, ketika kita merasa sayang kepada seseorang, kalau orangnya masih jauh, kita bisa melihat, oh dia anakku, oh dia orang tuaku. Tetapi kalau kita memiliki musuh, memiliki lawan, dia berada di jauh, berada dekat pun, orang nggak akan melihatnya. Ah, itu siapa? Mungkin seperti itu. Nah, di sini Bapak ini beda. Bapak ini mengasihi anaknya. Bapak ini menyayangi anaknya, sehingga ketika anaknya masih berada di jauh, dia sudah melihat, oh itu anakku. Nah, sehingga ketika dilihat anak bungsunya datang, dia tidak sekedar melambaikan tangan, tidak sekedar, oh itu anakku, tidak. Di ayat itu dikatakan, ia berlari, ya, ia berlari, lalu merangkul dan mencium dia, mencium anak bungsunya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang selalu menunggu akan kedatangan orang-orang yang mau menyadari akan dosanya dan bertobat. Seberapapun jauhnya mereka meninggalkan Tuhan, bagaimanapun keadaannya, Tuhan tetap menunggu mereka kembali. Yang kedua, Bapa di sini adalah Bapa yang adil dan penuh kasih. Lukas 15 ayat yang ke-20b, masih di ayat yang sama. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kasih Bapa di sini ditunjukkan tanpa syarat. Tidak peduli bagaimana keadaan anak bungsunya yang baru datang itu. Mungkin keadaannya badannya kurus, kotor,
mungkin badannya bau. Tetapi sang bapak ini tetap datang berlari, menjemputnya, merangkul dan mencium dia. Bapak rela berlari dari tempatnya yang nyaman untuk menyambut anak bungsunya. Bapak ini juga rela dirinya ikut kotor, ikut bau ketika merangkul anaknya itu. Bapak di sini juga rela menanggung malu dan hinaan karena mencium anaknya yang dulu pernah mempermalukan keluarganya. Inilah gambaran keadilan Allah yang mau menebus manusia berdosa dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib yang menanggung hukuman dan kehinaan manusia berdosa, supaya manusia bisa kembali kepada Bapa. Kemudian Bapa di sini adalah Bapa yang pengampun. Kita baca di ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak bungsu di sini mengaku dosanya, tetapi bapaknya justru memerintahkan hamba-hambanya untuk memberikan pakaian, jubah, memberikan cincin, memberikan sepatu. Di sini jelas Bapa pasti sudah mengampuninya. Bahkan Bapa memberikan lebih daripada itu, yaitu mengembalikan kehormatan anak bungsunya juga. Di sini Bapa tetap menerimanya sebagai anak. Bahkan sebelum anak bungsu mengucapkan, "Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Di ayat 19 kita baca, si anak dia berharap ketika masih jauh berada terpisah dari bapaknya, ketika keadaannya menderita, dia merenung, dia menyadari, dia ingin kembali kepada bapaknya dan ingin mengaku dosa, kemudian ingin menjadi hamba bapaknya saja karena sudah tidak layak menjadi anak. Tetapi di sini ketika dia sudah bertemu dengan bapaknya, bahkan dia belum meminta untuk menjadi hamba bapaknya sudah memperlakukan dia sebagai anak. Bapa menerimanya kembali sebagai anak, bukan sebagai hamba. Kemudian berikutnya, Bapa di sini adalah Bapa yang bersukacita ketika anaknya kembali. Lukas 15 ayat 23. "Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita ini merupakan gambaran sukacita surga. Ketika ada satu orang berdosa bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka seluruh surga bersukacita. Perhatikan kalimat, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali." Kenapa Yesus mengatakan seperti ini? Padahal si anak bungsu tidak mati, hanya pergi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu kita sudah membahas bahwa dosa itu membuat manusia menjadi mati rohani, membuat hubungan manusia terputus dengan Allah. Tidak heran jika ada sukacita surga ketika yang mati ini jadi hidup kembali. Artinya apa? Hubungan Allah dan manusia dipulihkan lagi. Terjadi persekutuan kembali sebagaimana tujuan awal manusia diciptakan, yaitu persekutuan dengan Allah. Yang berikutnya, Bapa di sini adalah Bapa yang mengajar untuk mengasihi. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Bapa mengajarkan kepada anak sulungnya bahwa seorang anak juga memiliki hak kepemilikan atas harta kekayaan bapaknya. Namun, hak ini tidak seharusnya membuat dia egois atau menghilangkan kasih, atau gara-gara memiliki hak ini dia tidak mengasihi saudaranya. Tidak. Justru di sini Bapa menunjukkan kepada anak sulungnya
Kamu berhak atas kekayaan Bapa, tetapi kamu juga harus mengasihi saudara. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita memang sudah diselamatkan. Kita yang percaya, kita sudah ditebus. Tetapi jangan berhenti di dalam hidup kita saja. Kita beritakan kabar baik ini bahwa dosa manusia sudah dibayar lunas. Kita beritakan ini kepada sesama kita. Sebagai penutup, perumpamaan ini adalah menunjukkan gambaran kehidupan kita sendiri. Manusia telah berdosa dan berada dalam keterpisahan dengan Tuhan. Keterpisahan dengan Tuhan ini membuat hidup manusia mengalami penderitaan dan keterpurukan. Nah, ada banyak usaha manusia untuk memperbaiki hubungan ini dengan Allah. Salah satunya dengan kesalehan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesalehan bukanlah jalan keluar untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Apalagi jika dibangun di atas dasar yang salah, justru akan membuat semakin jauh daripada Tuhan. Sebagaimana anak sulung tadi, dia taat kepada bapaknya tetapi bukan didasari kasih yang tulus, bukan didasari dengan sukacita, membuat dia tidak mengenal pribadi bapaknya. Tanpa kesadaran dan pertobatan yang sungguh-sungguh, manusia akan terus terperosok dalam keterpurukan dan kehinaan. Tuhan kita adalah Bapa yang adil dan penuh kasih. Ia sudah menebus manusia berdosa. Ia menyediakan pengampunan bagi kita. Ia menunggu kita untuk kembali kepada kasih-Nya dan bersekutu lagi dengannya. Mari kita renungkan kembali hidup kita. Apakah kita masih seperti anak bungsu yang hidup di dalam dosa, yang tidak bertobat, yang hidup jauh daripada Tuhan? Atau kita menjadi orang Kristen seperti anak sulung, yang melakukan ketaatan, yang melakukan kesalehan, tetapi tidak bisa didasari dengan kasih yang tulus kepada Allah Bapa? Mari kita mengambil tindakan nyata seperti anak bungsu, meresponi kasih Bapa dengan benar, bertobat, dan kembali kepada kasih Bapa yang memulihkan hidup dan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.